Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya akan membandingkan dua smartwatch, yaitu Oase H12W dan Hailu Solar LS05. Kedua smartwatch ini mempunyai desain yang mirip ya, dengan bentuk bulatan seperti ini. Dan alasan kenapa saya membandingkan kedua smartwatch ini, karena keduanya berasal dari merek yang bisa dibilang nggak sembarangan. Untuk Oase ini, seperti yang kalian tahu, Oase ini adalah brand yang memproduksi aksesoris untuk handphone Oppo. Jadi dia ada TWS, ada stereo speaker, dan juga smartwatch, dan juga yang lain-lain. Sedangkan si Hailu ini adalah produknya dari, dan seperti kalian tahu juga, itu adalah salah satu perusahaan yang bernaung di Xiaomi. Jadi ini sebenarnya antara Oppo dan Xiaomi ya. Terus juga tujuan saya membandingkan kedua smartwatch ini agar kalian bisa memilih antara keduanya. Jadi di video kali ini saya tidak akan mengatakan smartwatch mana yang paling bagus ya. Untuk harganya si Oase H12W ini dijual di harga sekitar 600 ribuan, sedangkan si Hailu Solar LS05 ini dijual di angka sekitar 400 ribuan ya. Untuk link pembeliannya nanti silahkan aja cek di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, untuk pertama kita lihat dulu kotak antara kedua smartwatch ini. Untuk si smartwatch ini kotaknya seperti ini, kecil, agak tebal dengan desain minimalis dan ada gambarnya di tengah sini. Dan cara buka kotaknya itu di slide, kita akan ketemu box satu lagi. Dan di dalam box ini isinya itu ada buku panduan dan charger magnetik. Sedangkan untuk kotak si Hailu Solar ini bentuknya seperti ini, agak tipis tapi agak memanjang. Yang cara bukanya itu kurang lebih sama ya, di slide dulu, ketemu lagi box di dalamnya. Yang di dalamnya itu ada kartu garansi, buku panduan, dan kabel charger yang juga sama, yaitu magnetic pin seperti ini. Oke, sekarang kita ke jamnya. Untuk pertama yang saya rasakan untuk kedua smartwatch ini yaitu beratnya itu kurang lebih sama. Terus untuk desainnya kita mulai dulu dari si Oase H12W ini ya. Oase H12W ini bagian atasnya itu terbuat dari aluminium alloy yang pada frame sampingnya ini ada titik-titik seperti untuk detik gitu ya. Terus di bagian samping kanannya ini ada tombol yang berfungsi untuk on off atau balik ke tombol home ya. Terus di bawahnya terbuat dari plastik, di tengah sini ada sensor detak jantung, di bawahnya ada dua pin untuk charger. Dan untuk strap atau talinya ini terbuat dari bahan silikon yang lumayan lentur, tapi nggak kayak rubber gitu, masih ada sedikit rasa kerasnya atau rasa kakunya. Kemudian strapnya ini juga menggunakan sistem quick release, jadi bisa diganti-ganti. Terus untuk pengaitnya ini dari besi ya, dan di sini saya sukanya untuk smartwatch ini pengaitnya itu jadi kalau dipasang lebihnya itu masuk ke dalam, nggak keluar gitu ya, jadi terlihat rapi. Dan biasa kan kalau yang lebihnya itu keluar suka nyangkut-nyangkut gitu ya, jadi kalau untuk ini terlihat lebih rapi. Dan itu dia tadi desain untuk si Oase H12W ini. Sekarang kita lanjut ke Hailu Solar LS05. Desainnya itu seperti ini, atasnya itu terbuat dari aluminium alloy juga. Di bagian kanannya ada tombol on off yang bentuknya itu agak lebih ke dalam daripada si Oase tadi ya. Terus di bagian belakangnya terbuat dari plastik tapi finishingnya agak beda. Di sini finishingnya itu ya finishing seperti plastik gitu ya. Di tengahnya ada heart rate sensor dan di bawahnya ada pin untuk ngecas. Terus untuk talinya ini atau strap si Hailu ini bahannya itu agak lebih kaku lagi daripada si Oase tadi ya, dengan finishing matte seperti ini. Terus juga talinya ini bisa dilepas-lepas juga menggunakan sistem quick release ya, jadi bisa diganti-ganti. Dan untuk pengaitnya ini kepunyaan si Hailu juga terbuat dari besi dan kelihatannya agak lebih solid ya, tapi berwarna hitam. Tapi di sini talinya menggunakannya seperti jam pada umumnya. Jadi ketika dimasukin lebihnya itu keluar ya, nggak kayak si Oase tadi. Kalau tali seperti ini itu biasanya sering nyangkut ke lebih talinya ini ya. Oke, itu dia tadi desain dari si Hailu Solar ini. Dan kalau kita bandingkan di antara keduanya, di sini terlihat untuk ukuran displaynya itu ukurannya hampir sama ya. Cuma bedanya itu adalah di frame-nya. Jadi frame si Oase H12W ini kelihatan lebih tebal daripada si Hailu Solar. Dan kalau kita lihat dari bagian samping, si Hailu Solar ini ternyata jauh lebih tipis daripada si Oase H12W ini.
Dan untuk strapnya terlihat juga berbeda di sini ya. Untuk si Oase ini, strap di bagian untuk pengaitnya ini polos aja, sedangkan untuk strap yang di bagian sini ini ada lubang untuk pengaitnya dan lebih sedikit daripada si Halo Solar. Sedangkan si Halo Solar itu di bagian sini ada juga lubang-lubang seperti ini ya, mungkin untuk sirkulasi udara, dan di bagian sebelah sininya lubangnya itu lebih banyak daripada si Oase. Jadi di sini si Halo Solar ini maksudnya kalau dipakai ukuran untuk tangan itu lebih banyak daripada si Oase ini. Dan sekarang kita nyalakan kedua smartwatch ini, ya ini dia tampilan depannya. Untuk ukuran displaynya si Oase H12W ini ukurannya itu 1,28 inci, sama dengan si Halo Solar ini ukurannya juga 1,28 inci. Yang beda di sini adalah display si Oase ini terbuat dari panel IPS, sedangkan si Halo Solar ini masih terbuat dari panel TFT. Tapi keduanya tidak buat ini ya, kalau dilihat dari samping tidak ada color shifting, jadi masih agak lega kalau dilihat dari sudut manapun. Dan untuk menu, kita lihat dulu si Oase H12W ini. Kalau dari home screen-nya ini geser ke kiri ada ketemu penghitung langkah, kemudian ada heart rate sensor, terus ada sleep data, dan habis balik lagi ke menu utama. Kalau ke atas itu ada quick setting, di bawahnya itu ada untuk menampilkan pesan. Dan kalau geser ke kanan, baru di sini terlihat menu utamanya. Dan bentuk menunya itu, scrollingnya itu seperti memutar ya, memutar seperti ini. Dan menunya itu ada spot data, ada spot yang terdiri dari 7 macam spot aja. Terus di bawahnya ada heart rate sensor, ada analisa tidur, ada blood pressure atau tekanan darah, di bawahnya ada pengukur blood oksigen, di bawahnya ada pengontrol musik, ada cuaca, ada stopwatch, message, find phone, dan setting. Di dalam settingnya ini ada pilihan display, vibration, language, QR code, dan sistem. Dan untuk displaynya kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tampilan defaultnya ya. Dan untuk kecerahan atau brightness-nya ada 5 tingkatan. Oke, sedangkan untuk Halo Solar kita lihat menunya dari tampilan utama, geser ke kiri ada penghitung langkah dan kalori, geser lagi ada heart rate sensor, geser lagi ini adalah sleep data juga. Oh, kalau kita geser lagi ada weather atau cuaca, dan geser lagi ada ini adalah pengaturan nafas ya. Dan geser lagi balik lagi ke menu utamanya. Jadi dia scrollingnya berkelanjutan gitu ya, kita nggak harus back lagi untuk kembali ke menu utama. Kemudian di atasnya itu ada quick settingnya juga, terus ke bawah ada menu lengkapnya. Di atasnya sini ada status, ada heart rate sensor, ada spot yang terdiri dari di sini ada 12 macam mode olahraga. Kemudian di bawahnya ada weather, cuaca, terus di bawahnya lagi ada sleep analysis, di bawahnya ada message, di bawahnya ada pengontrol musik, di bawahnya ada more ini itu isinya stopwatch, countdown, find phone, breath training. Balik lagi di bawahnya itu ada setting yang isinya watch face, kita lihat isinya apa aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, ada 5 tampilan utama dari jamnya. Oke, itu dia tadi menu-menu dari si Halo Solar LS05. Dan ini saya sudah pakai keduanya, sama-sama lumayan nyaman di tangan, tapi untuk frame-nya saya lebih suka si Oase H12W ini karena kelihatan lebih tebal ya. Karena di sini dia memang pinggirannya atau bezelnya ini lebih tebal daripada si Halo LS05 ini. Tapi keduanya sama-sama nyaman dipakai, tapi yang beda adalah seperti yang saya bilang tadi, untuk si Oase H12W ini kelebihan jamnya itu dimasukin ke dalam.
Sedangkan untuk si Halo Solar LS05 ini lebih talinya ini seperti jam biasa ya. Jadi kalau pakai gini saya tuh seringnya nyangkut di mana gitu. Walaupun di sini tali si Halo LS05 ini terlihat lebih otentik ya, karena di sini ada tulisan Halo-nya. Sementara buat si OC ini nggak ada, polos saja. Oke, sekarang kita lanjut melihat aplikasi kedua smartwatch ini. Untuk si Oase H12W ini nama aplikasinya itu Fit Cloud Pro. Nah, untuk aplikasi ini saya ada lihat beberapa jam lain yang beda merek aplikasinya itu sama seperti ini ya. Jadi si Oase H12W ini nggak punya aplikasi tersendiri. Dan untuk tampilannya di sini di home-nya itu seperti biasa, nanti di sini data-data kita ditampilkan ya. Jadi kalau kita pakai jamnya itu selama 24 jam penuh, nanti di sini akan tertera data-data kondisi tubuh kita selama 24 jam. Terus di bagian tengahnya sini, settingannya itu lumayan banyak. Yang pertama itu kita bisa atur notifikasi apa aja yang akan masuk ke jam dari handphone ini ya. Bisa pilih sekali semua atau pilih satu-satu. Terus yang lainnya biasa, dan ini yang penting adalah settingan untuk mengganti tampilan jam dari si Oase H12W ini ya. Ada banyak macam pilihan di sini, dan untuk yang paling atas ini kita bisa ganti tampilan jamnya sesuai dengan foto yang kita mau. Jadi tinggal tambah foto aja, nanti pilih foto yang ada di app galeri atau langsung foto dari kamera, terus nanti langsung di add dan di set as watch face. Nanti tampilan foto yang ada di sini akan berpindah ke jam ini. Ya, itu aja, yang lain sepertinya sama aja ya untuk settingan jam pada umumnya. Ya, itu dia tadi aplikasi dari si Oase H12W ini. Untuk si Halo Solar ini aplikasinya itu sepertinya mereka punya aplikasi sendiri ya, namanya Halo Fit. Dan isinya itu seperti ini. Di home-nya itu ada tampilan data kita nanti, mulai dari jumlah langkah, ada heart rate sensor, dan sleep data. Terus di sampingnya ada spot. Jadi kalau kita mau sepedaan atau jogging, tinggal aktifkan. Nanti di sini akan ada tampilan data-data kita. Terus di sampingnya ini yang device, di sini ada beberapa settingan lagi seperti heart rate monitoring, call reminder, app reminder. Jadi di sini kita bisa pilih aplikasi mana aja yang nanti notifikasinya masuk ke dalam jam. Tapi di sini bedanya ternyata di dalam aplikasi Halo Solar ini tidak ada untuk mengganti tampilan jam ya. Berarti yang ada cuma di jamnya tadi aja. Ada 5 tadi ya. Di sini tuh nggak ada lagi settingan untuk mengganti tampilan jamnya. Jadi lumayan simpel juga kelihatan aplikasinya ya. Oke, ini dia tampilan aplikasi dari si Halo Solar. Dan sekarang kesimpulannya adalah menurut saya kalau si Oase H12W ini kelebihannya tadi itu ya, menurut saya layarnya itu udah IPS LCD, jadi sedikit lebih tajam daripada si Halo Solar ini, dan framenya itu lebih tebal. Jadi kalau kalian punya tangan yang agak besar mungkin lebih cocok untuk memakai si Oase H12W ini. Dan satu lagi tadi, seperti saya bilang, talinya ini kalau dikaitkan, sisanya itu dimasukin ke dalam. Jadi kelihatan lebih rapi dan bakalan nggak akan sering nyangkut-nyangkut gitu ya kalau kita lagi jalan. Sedangkan untuk si Halo Solar ini, tampilannya itu lebih kecil, lebih elegan, dan mungkin kalau untuk cewek kayaknya lebih cocok ini ya, karena ukurannya tuh lebih kecil. Terus framenya itu juga lebih simple, dan juga tombol power di bagian sampingnya itu kelihatan lebih kecil. Dan juga kalau dilihat dari samping lebih tipis. Ya mungkin untuk sebagian orang jam tipis itu lebih nyaman di tangan ya. Terus untuk harganya memang keduanya harganya itu agak lumayan sedikit jauh selisih harganya ya, sekitar 200.000. Tapi ya itu tadi intinya tergantung ke selera masing-masing aja. Oke, sekian dulu videonya. Klik like dan subscribe jika kalian suka. Jangan lupa link pembelian kedua jam ini ada di bawah. Silahkan cek aja. Tetap ingat sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jauhi kredit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.